Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Rahmania. Saya dari Prodi Geografi Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang Geografi Regional Indonesia dengan dosen pembimbing Mona Nisar, Sarjana Pendidikan Magister Science. Di sini saya akan menjelaskan tentang Geografi Regional Indonesia. Geografi regional Indonesia yaitu suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu baik secara lokal, negara maupun wilayah yang lokasinya seperti benua. Regional Indonesia terbagi menjadi karakteristik regional. Karakteristik regional terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan sosial. Fisik, keadaan topografi, bentang alam, sedangkan sosial, bentang budaya, ekonomi. Selanjutnya yaitu tentang fisiografis Indonesia. Terbagi menjadi tiga, yaitu letak astronomi, geologi, dan geomorfologi. Letak astronomi Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bentang timur sampai dengan 141 derajat bentang timur. Sedangkan untuk geologi, lintang 21 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan bujur, 92 derajat 15 detik bujur timur sampai dengan 150 derajat 48 detik bentang timur. Untuk geomorfologi Indonesia itu pertemuan lempeng utama Australia, Eurasia, Pasifik. Selanjutnya yaitu konsep regional dan sebagai suatu regional terbagi menjadi unsur esensial dalam geografi regional terbagi menjadi 7, yaitu letak lokasi, luas dan bentuk wilayah, relief dan iklim, geologi dan geomorfologi, sejarah, unsur budaya, dan mata pencarian, potensi dan permasalahan. Untuk letak atau lokasi itu merupakan paling esensial dalam kajian keruangan muka bumi, meliputi letak absolut, astronomis, dan letak relief geografis, luas, ukuran, dan bentuk. Ukuran besar sama dengan potensi besar, termasuk dalam politik, multiras, bahasa, agama, kelompok politik. Ukuran kecil pelindungan yang tidak banyak terkait pada faktor lingkungan alam. Untuk bentuk wilayah terkait dengan geografi politik geostrategis. Untuk relief dan iklim, relief menjadi batas alami, pengaruh kehidupan masyarakat berkaitan dengan perhubungan, mempengaruhi keanekaragaman hayati dan iklim setempat, misalnya frost. Untuk iklim berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Geologi dan geomorfologi mempengaruhi perkembangan bentuk lahan yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan wilayah. Sedangkan untuk sejarah menyangkut keadaan alam, geologi, geomorfologi, politik, atau pemerintahan. Untuk penduduk, budaya, dan mata pencarian mempengaruhi berbagai corak kehidupan termasuk pengubahan bentang alami menjadi bentang budaya. Untuk potensi dan permasalahan utama. Selanjutnya yaitu secara geografis, letak Indonesia terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada pada dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya itu pembagian regional Indonesia. Pembagian regional Indonesia terbagi menjadi 6, yaitu administrasi. Administrasi Indonesia terbagi ke dalam wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Untuk regional geologi, Indonesia terbagi ke dalam wilayah kartogen dan stratogen. Untuk flora dan fauna, banyak ahli berpendapat regional flora dan fauna Indonesia berkaitan dengan kondisi geologis. Indonesia terbagi ke dalam 3 daerah fauna yang pembagiannya dibatasi oleh garis Wallace, Weber, dan Lydekker. Regional budaya, Indonesia terbagi dalam beberapa regional berdasarkan budaya, suku, atau ras yang besar. Budaya memiliki pengertian yang luas sehingga regional budaya dapat dibuat berdasarkan unsur budaya tersebut.
Sedangkan untuk aktivitas penduduk yang berbeda-beda juga memungkinkan terdapatnya pembagian regional Indonesia, misalnya regional pertanian, perdagangan, nelayan, dan lain-lain. Sedangkan regional iklim, Indonesia secara umum terletak pada satu iklim matahari, yaitu iklim tropis. Indonesia bisa saja menjadi 4 iklim berdasarkan selanjutnya, yaitu fisiografis Indonesia, aspek geologis, yaitu Kepulauan Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu daerah kartogen dan daerah tektogen. Daerah kartogen di sebelah barat dan timur dicirikan gerakan epigonetik, permukaan planasi laut dangkal. Ini adalah daerah kartogen di daerah barat dan timur. Sedangkan daerah tektogen, yaitu di sebelah sini, daerah tektogen dicirikan dengan neotektonik aktif yang menghasilkan busur kepulauan, palung laut dalam, dan basin. Selanjutnya, yaitu sistem lempeng di Indonesia. Sistem lempeng di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu lempeng Asia Tenggara atau Sunda, umumnya berupa kontinen, di bagian timur berupa laut, termasuk pulau lempeng Laut Sulawesi dan Lindah Nusa Tenggara, Maluku Selatan. Yang kedua yaitu lempeng Laut India, Australia, berupa subdukusi oseanik di sisi barat dan bagian tubrukan kontinen di sisi timur. Dan yang ketiga yaitu lempeng Laut India, Australia, berupa subduksi oseanik di sisi barat dan bagian tubrukan kontinen di sisi timur. Dan selanjutnya yaitu morfologi struktur Indonesia. Pembagian struktur busur yaitu A. Busur Sunda. Busur Sunda kenampakan utama berupa subdukusi bagian oseanik, lempeng India Australia, relief tektogen, tersusun oleh palung laut dalam dan busur luar non-vulkanik, yang dipisahkan oleh busur dalam yang vulkaniknya lebih cekung antara. Kenampakan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan sisi utara. Struktur busur double menjadi ciri dari seluruh sistem busur Sunda. Dan yang kedua yaitu sektor Sumatera busur Sunda. Sektor Sumatera, Pulau Sumatera mengarah akibat subdukusi miring. Hal ini menyebabkan secepat subdukusi berkurang sehingga vulkanisme kuarter kurang intensif. Namun demikian, busur vulkanik dan non-vulkanik di sektor ini paling tinggi dibandingkan tempat lain. Busur non-vulkanik muncul sebagai rangkaian kepulauan Simalur, Nias, Mentawai, dan Enggano. Dan sektor busur Sunda selanjutnya yaitu sektor busur Sunda. Selatan Sunda merupakan pecahan sistem busur Sumatera Jawa di mana terjadi perubahan arah. Pada bagian ini sesar utama banyak terjadi dengan arah bervariasi. Sesar-sesar ini mempengaruhi orientasi garis pantai dan beberapa vulkanik, termasuk diantaranya Krakatau. Selanjutnya yaitu sektor Jawa busur Sunda. Pada bagian ini hanya terbentang busur vulkanik, sementara busur non-vulkanik masih berada di bawah permukaan laut. Pulau Jawa dicirikan oleh depresi tengah yang lebar dan agak rendah ditumbuhi oleh vulkan, sementara bagian selatan dibatasi oleh plato. Tanpa memperhatikan vulkanik aktif, Pulau Jawa lebih rendah daripada Pulau Sumatera. Selanjutnya yaitu sektor Nusa Tenggara busur Sunda. Busur non-vulkanik kembali dijumpai di wilayah ini, disertai dengan adanya cekungan antara. Tekanan nampak lebih kecil karena wilayah ini memang lebih rendah dari Jawa dan Sumatera yang berhubungan dengan kontinen Asia. Elevasi tinggi terjadi di timur yang terjadi karena tekanan yang berasal dari daratan Australia. Bahkan desakan lempeng Australia menghasilkan pengangkatan terumbu karang hingga ketinggian 475 meter di Sumba dan 1.600 meter di timur. Dan yaitu untuk Irian Jaya, kepala burung sangat berpengaruh oleh sesar geser. Bagian utara terpotong sesar sorong dan core yang paralel. Di bagian ini terjadi penggeseran yang kuat dari pecahan kontinental sehingga
Sungai Kor ikut mengalami penggeseran. Bagian ini terus berlanjut ke arah Maluku dan Sulawesi sepanjang 2.600 km. Sepengaruhnya berada di bawah permukaan laut. Kepala burung bergerak ke arah barat daya 10 cm per tahun. Dan busur Banda Maluku Utara Minahasa. Untuk busur ini, busur Banda membentuk sistem busur ganda yang melengkung membatasi basin laut Banda. Bentuk menyerupai tapal kuda yang terbuka ke arah barat. Bentuk ini terkait dengan pergerakan arah utara dari lempeng Australia. Selanjutnya, busur tidak aktif Sulawesi. Busur Sulawesi terpisah dari kontinen Asia oleh Selat Makassar yang terjadi pada kala Eocene. Busur Sulawesi mengalami sejumlah dilokasi akibat sesar geser. Proses ini pun masih terus berlangsung. Vulkanisme aktif jarang terjadi yang menunjukkan proses subdukusi telah reda. Dan selanjutnya yaitu geologi Indonesia. Di Indonesia juga terdapat berbagai batuan dengan usia pembentukan bervariasi. Van Bemmelen membedakan menjadi pratersier serta tersier dan quarter. Batuan yang terbentuk dari periode Silur dijumpai di Snow Mountain Ranger, batuan dari periode Devon di pegunungan tengah Papua dan bagian timur Kalimantan Tengah. Selanjutnya yaitu fisiografis Indonesia, aspek geomorfologi. Klasifikasi bentuk lahan terbagi menjadi 9, vulkanik, struktural, dedunasional, marin, eolin, fluvial, solusional, glasial, organik. Dan iklim dan biografi Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dari aspek meteorologis, benua maritim Indonesia mempunyai kompleksitas dalam fenomena cuaca dan iklim. Dan di sini Indonesia kenapa sering disebut dengan benua maritim? Karena di Indonesia memiliki banyak pulau-pulau kecil, bahkan ada ribuan pulau kecil yang mengelilingi Indonesia. Dan juga para penduduk Indonesia banyaknya yang bekerja di bidang pertanian, sehingga benua Indonesia disebut juga dengan benua maritim. Dan yang B, atmosfer. Di atas Indonesia sangat kompleks dan membentuk awannya sangat unik. Indonesia tidak mengenal 4 musim yang merupakan akibat dari revolusi dan rotasi bumi. Karena temperatur udara sepanjang tahun hampir konstan. Jika presentasi angin membandingkan antara kecepatan angin, paduan yang menghitungkan arahnya dan kecepatan rata digunakan sebagai dasar penemuan musim, maka terdapat 4 musim di Indonesia, yaitu musim monsun barat laut atau timur laut, musim pancaroba pertama, musim monsun tenggara atau barat daya, dan musim pancaroba kedua. Dan selanjutnya yaitu angin di Indonesia. Angin di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu angin musim yang disebut juga monsun dan angin lokal yaitu angin darat laut, gunung lembah, fon, badai, guru. Yaitu angin ini berasal dari angin barat laut, gunung sampai dengan lembah, angin fon dan badai guru. Nah, letak astronomi dan geologis Indonesia serta pengaruh keruangannya. Letak astronomi. Letak astronomi Indonesia. Letak astronomi merupakan letak suatu tempat menurut garis lintang paralel dan garis bujur meridian. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Letak astronomi berpengaruh dalam berbagai aspek, baik yang dikendalikan oleh faktor garis lintang maupun garis bujur. Republik Indonesia secara astronomi sudah kita bahas, terletak di posisi mana? Berada di wilayah Asia Tenggara dan merupakan rangkaian gugusan kepulauan memanjang dari barat ke timur. Berdasarkan letak astronomi, Indonesia diliwati oleh garis ekuator
atau garis khatulistiwa yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, North Hemisphere dan South Hemisphere. Indonesia berada di antara 23,5 derajat lintang utara, garis balik utara, dan 23,5 derajat lintang selatan, garis balik selatan. Sebagai besar wilayah Indonesia, baik daratan maupun perairan berada pada belahan bumi selatan, hanya sedikit yang berada pada belahan bumi utara. Pengaruh letak lintang di Indonesia. Berdasarkan letak lintang diketahui oleh Indonesia berada di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Letak ini berpengaruh terhadap jenis iklim matahari di Indonesia, yaitu iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia ditunjukkan dengan karakteristik temperatur tinggi dan curah hujan tinggi. Temperatur tinggi dipengaruhi oleh insolasi yang diterima oleh Indonesia sepanjang tahun selalu tinggi. Sebagai daerah yang termasuk dalam iklim tropis, maka Indonesia juga memiliki karakteristik meteorologis tropis. Di Indonesia terdapat ekuator geografis, lintang 0 derajat atau khatulistiwa, dan ekuator meteorologis. Selanjutnya, itu pengaruh letak berdasarkan garis bujur. Pengaruh letak akibat garis bujur di Indonesia mempengaruhi waktu dalam sehari 24 jam sehingga 360 per 24 jam sama dengan atau dibagi 24 jam sama dengan 15 derajat berbeda waktu 1 jam. Wilayah Indonesia 46 derajat sama dengan 3 zona waktu atau terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu zona waktu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Apabila dihitung dari garis bujur 0 derajat Greenwich, maka zona waktu Indonesia berselisihan hingga 7 sampai dengan 9 jam dari waktu Greenwich GMT atau sama dengan Greenwich Meridian Time. Wilayah Indonesia terletak pada 3 garis bujur kelipatan 15, yaitu 105 derajat sampai dengan 120 dan 135. Dengan demikian apabila pada GMT pukul 7 pagi, maka waktu Indonesia Barat yaitu pukul 2 siang, sedangkan waktu Indonesia Tengah pukul 3 siang, sedangkan waktu Indonesia Timur yaitu pukul 4 siang. Namun demikian, di Indonesia pembagian daerah waktu tidak secara tepat didasarkan pada pembagian garis bujur, akan tetapi cenderung didasarkan pada kemudahan hubungan administrasi dan komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam PPT saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.